Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita, channel yang senantiasa mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja. Baik Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal 7 pada ayatnya yang ke-7. Kitab Mika pasal 7 pada ayatnya yang ke-7. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Untuk waktu yang Tuhan Engkau izinkan bagi kami, bersama dengan Klavos Sukacita, kami boleh ada di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dari kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7, dan kami akan merenungkannya. Untuk itu kami bermohon Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami sekalian, baik hamba sebagai pelayan firman maupun pemirsa Klavos Sukacita yang mendengar dan menyaksikan melalui channel ini. Karena hanya melalui Roh-Mu yang kudus sajalah kami dapat memahami firman-Mu, dan di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus hamba dimampukan untuk menyampaikan, dan kami semua dimampukan lewat pertolongan Roh Kudus untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap diri untuk mendengar suara firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian, dan yang sedang memegang Alkitab bisa melihat pada Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, Mika pasal 7 ayatnya yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Mika dalam teks ini memperlihatkan hati dan perasaan yang hancur, di mana ia meratapi kebobrokan dari masyarakat yang mana Mika hidup bersama-sama dengan mereka. Di sana terjadi kekerasan, ketidakjujuran, kebejatan merajalela di kota itu. Nah, hanya sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang kedua. Dan kita selanjutnya pada ayatnya ke-6, di mana kasih dan rasa hormat dalam hidup keluarga tidak ada lagi. Melihat keadaan masyarakat secara moral yang sakit, maka Mika hanya bisa berharap dan mengandalkan Allah dengan meratapi kejahatan yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Dalam doa kepada Allah, Mika memohon campur tangan Allah yang dia akui sebagai juru selamat. Nah, kita bisa lihat itu terungkap dalam doanya, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengar aku. Dalam doanya Mika berharap Allah dapat menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan bangsa, sehingga mereka tetap diakui sebagai milik kepunyaan Allah. Nah, kita melihat bahwa keselamatan menurut Mika itu hanya dari Allah yang dia percayai. Tidak ada dari yang lain.
Karena itu dalam doanya Mika berharap campur tangan Tuhan Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Sebagai seorang hamba Allah, Mika sudah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Namun kebejatan bangsanya akan membuat Allah murka dan kebinasaan akan dialami oleh bangsanya. Karena itu Mika berdoa mohon belas kasihan Allah agar umat Allah atau umatnya memperoleh keselamatan. Pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatan kita, di mana hanya melalui Dia kita umat manusia mengalami keselamatan. Tidak ada yang lain yang dapat seperti Allah kita di dalam Yesus Kristus. Seperti yang disampaikan bahwa di dalam firman-Nya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bisa kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, percayalah kepada Allah dan kita menyandarkan hidup kita padanya. Kita melakukan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan di dalam hidup ini, agar di dalamnya kita tidak tersesat. Kita jangan lagi hidup bergaul dengan hal-hal yang mendatangkan dosa, seperti ketidakadilan, ketidakjujuran, hidup dan untuk mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi melalui bagian firman ini, sebagaimana doa Mika, kita belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita berharap kepadanya, sebab hanya Allah kita di dalam Kristus Yesus kita akan selamat, karena Dialah juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena melalui kebenaran firman-Mu kami belajar bahwa seperti Mika yang senantiasa bergumul untuk banyak orang agar hidup tidak tersesat, kami belajar juga untuk bergumul untuk banyak orang. Lebih daripada itu, kami belajar untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam seluruh kehendak Tuhan bagi kami. Kami belajar bahwa sesungguhnya Allah kami adalah sumber keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya hanya di dalam Tuhan, agar di dalamnya kami mengalami keselamatan yang bersumber dari Allah. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, agar biarlah hidup kami seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkati kru channel Klavos Sukacita di dalam tugas mereka dalam pewartaan firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami taruh hidup dan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Seluruh pekerjaan yang kami lakukan di hari ini, Tuhan Engkau berkati, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.